Selamat malam kawan-kawan bercerita, kembali lagi di segmen bercerita, berbagi cerita di balik berita yang disajikan oleh beritabaru.co setiap hari Selasa dengan tema yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin bagaimana kebangkitan Tiongkok menjadi negara maju yang akan diisi oleh beliau narasumber kita yaitu Mbak Veronica Saraswati dari CSIS. Namun sebelumnya jangan lupa untuk follow IG kami di @beritabaruko dan juga kanal YouTube kami di Berita Baruko. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke, mari kita undang Mbak Veronica untuk gabung di live IG kita. Hmm, Baik Mbak Nafisa, mengenai Tiongkok ya, saya akan banyak bercerita saja tentang eh, bagaimana Tiongkok dari yang masa apa ya, dari zaman yang tadi disebutkan Mbak Nafisa juga bahwa Tiongkok itu merupakan salah satu bangsa tertua ya, merupakan salah satu budaya tertua di dunia ya. Sebenarnya juga tidak berlebihan kalau mengatakan hal itu, melihat dari eh, jejak sejarahnya. Jadi Tiongkok itu pernah mengalami fase masa feodal selama kurang lebih Ya. 2000 tahun ya, yang kemudian pada awal abad 19, kemudian dinasti terakhir itu bisa digulingkan ya, digulingkan lalu berubahlah menjadi Tiongkok yang modern pada tahun 1921. Eh, meng- Mengalami beberapa kali eh, tahapan perubahan baik yang bersifat transformasi, reformasi, bahkan yang terakhir itu pada tahun 1921 itu mengambil jalan revolusi yang kemudian pada tahun 1949 mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Nah, itu juga bukan merupakan cerita singkat sebenarnya. Proses yang panjang dan didominasi oleh masa perang. Sebenarnya masa pergolakannya itu juga sangat panjang. Tiongkok punya sejarah perang yang cukup panjang dan dari kisah-kisah dan masing-masing periode itu punya kisah yang menarik sebenarnya, punya kisah yang menarik untuk dibaca dan ada banyak kutipan-kutipan yang kemudian diambil untuk inspirasi membuat cerita kungfu atau novel-novel gitu ya, banyak sekali. Iya. Nah, perjalanan panjang itu yang kemudian uh, memberi satu pelajaran berharga untuk bangsa Tiongkok ya, untuk masyarakat Tiongkok yang kemudian uh, sampai sekarang dipertahankan ya, dipertahankan dan dimajukan begitu. Nah, masa perang yang panjang ini cukup tentu saja membawa penderitaan ya, karena masa perang ya tidak sekedar konflik politik, bukan sekedar konflik politik, akan tetapi perang itu tentu saja membawa banyak korban yang meninggal atau sekedar luka-luka atau bahkan luka parah misalnya, itu banyak sekali gitu. Nah, akan tetapi yang sangat menarik untuk saya amati sebenarnya ada uh, satu semangat nilai yang sangat inspiratif ya, mulai dari masa feodal uh, sampai masa Tiongkok modern begitu. Itu pemilahan yang paling paling pas untuk belajar, yang paling paling bisa dilihat ya, masa Tiongkok kuno dan Tiongkok modern begitu saja ya. Saya memberi pemisahan yang clear ya. Ada satu nilai yang dari masa Tiongkok kuno sampai Tiongkok modern, nilai budaya yang cukup inspiratif yang sampai sekarang itu juga dilanjutkan oleh pemimpin Tiongkok, yaitu semangat persatuan. Semangat persatuan. Ya, semangat persatuan sebenarnya lahir tidak begitu saja, dan mempertahankannya juga tidak mudah begitu. Konflik dalam negeri, misalnya pada
setelah Xinhai Keming, setelah revolusi Xinhai itu kemudian ada masa United Front di mana Partai Komunis Tiongkok dalam satu fase tertentu bersama-sama dengan Partai Kuomintang ya. Kuomintang itu partai yang berasaskan ideologi nasionalis begitu. Itu membuat satu front untuk mempertahankan melawan penjajah ya. Waktu itu adalah Jepang begitu. Yang akhirnya pada tahun 1949 itu berhasil dimenangkan. Nah, kemudian setelah 1949 Tiongkok mulai ya bisa dikatakan mulai berbenah diri dalam negerinya, maksud saya konsep pembangunan mulai dibangun, pembangunan di semua sektor, tidak saja di sektor politik tetapi di sektor ekonomi juga mulai dijalankan begitu. Ya, ini yang kita lihat merupakan fase yang cukup kritis ya waktu itu, national building ya, tahapan satu negara membangun negara itu, meletakkan dasar fondasi pembentukan negara yang bisa dilihat sehingga sampailah Tiongkok yang saat ini begitu besar begitu. Jadi memang tidak bisa melihat Tiongkok itu hanya di ujungnya saat ini saja. Menurut saya akan lebih bijaksana kalau melihat dari perjalanan yang panjang sekali ya, dari masa perang, masa pergolakan, masa kelaparan. Tiongkok juga dibangun di atas pernah mengalami satu fase penderitaan yang cukup panjang begitu. Dan karena persatuan sebenarnya, karena nilai persatuan ini yang dibangun di atas kesetiaan. Jadi ada dua nilai ya. Sebenarnya banyak sekali nilai yang diambil yang berakar dari pemikiran filsuf besar mereka, filsuf besar masa kuno, yaitu Konfusius. Pasti saya kira Mbak Nafisa juga sering mendengar ya, persatuan dan kesetiaan. Nah, itu dua hal yang menyentuh sebenarnya, cukup inspiratif bahwa kita juga bisa begitu. Jika kita punya dua nilai ini, persatuan misalnya, persatuan itu tidak juga jatuh dari langit, bahwa itu dibentuk juga lewat proses yang panjang sekali. Bagaimana kemudian Partai Kuomintang itu juga dalam negeri ya, maksud saya adalah orang-orang dari dalam negeri yang sama begitu. Jadi kalau bisa mau dibilang perang saudara ya bisa saja itu konflik dengan teman satu negara, satu bangsa begitu ya, satu suku bahkan begitu. Nah, persatuan ini dipertahankan. Memang banyak pengorbanan yang sudah dihabiskan, yang banyak sudah dikeluarkan untuk mencapai persatuan, Nah, salah satu syarat fundamental untuk mendapatkan persatuan yang saya cerita tadi, bahwa persatuan itu juga tidak jatuh dari langit, tapi adalah proses yang dicapai, ada proses yang dicapai gitu. Dan syarat pertama untuk mencapai persatuan adalah kesetiaan kepada negara gitu. Jadi memang banyak pengaruh filsafat kuno sebenarnya. Bagaimana kesetiaan itu dipertahankan, dibangun. Mereka sampai bangsa Tiongkok punya satu istilah begitu ya. Itu saya kira di cerita kungfu juga sering mendengar. Kita lahir pada waktu yang tidak sama, tapi kita mati pada hari yang sama. Oh, itu terkesan heroik ya, tapi sebenarnya itu diimplementasikan, itu dijalankan menjadi semangat untuk mempertahankan tanah airnya. Waktu itu kalau pernah tahu cerita Radcliffe yang tahun berapa ya, itu 2000 sekian ya, 2010 kalau nggak salah. 2010 itu ada dua cerita Radcliffe yang booming juga di Indonesia. Itu sebenarnya itu hanya 5% dari satu kisah 3 negara gitu. Ada satu cerita itu 3 negara, dan itu cerita sejarah begitu. Di mana ada satu, kalau seneng nonton film kungfu, ada sebenarnya ada Liu Pei, lalu ada Guan Yu, ada Chang Fei, ada tiga
tiga bersaudara begitu. Sebenarnya bukan saudara-saudara, tapi satu kampung halaman gitu, yang bersumpah di bawah pohon tau. Mereka bersumpah kita tidak lahir pada waktu yang sama, tapi saya memutuskan untuk mati bersama teman-teman. Artinya mati di medan perang, begitu ya Mbak Nafisa ya. Nah, Iya. semangat itu, kesetiaan itu yang dianggap sangat penting dan itu merupakan syarat utama untuk mencapai yang namanya persatuan bangsa begitu ya. Jadi setia Iya. mungkin ada istilah mereka itu Chongsin Kengkeng, itu dari hati ya. Kalau belajar bahasa Mandarin pasti akan bisa menemukan bahwa Chong itu dibangun dari elemen hati di tengah hati, hati yang di tengah. Jadi setia itu sebenarnya dari dasar hati manusia. Ya setia kepada teman satu seperjuangan, setia kepada negara, setia kepada bangsanya begitu. Nah, itu syarat pertama untuk mewujudkan persatuan. Jadi Oh iya, betul. uh, Jadi uh, memang sebetulnya kemauan secara internal bangsa Cina itu sendiri memang kuat sekali ya Mbak ya, untuk iya menjadi negara betul. maju maksudnya. Iya, betul Nah, seperti itu tadi syarat. Mhm. menarik sekali yang dibilang sama Mbak Vero bahwa apa kemajuan yang sekarang kita lihat saat ini itu bukan datang dari langit gitu istilahnya, tapi itu berdasarkan apa sebuah perjalanan yang sangat panjang termasuk sisi-sisi kelam seperti itu. Terus Betul, tadi betul. ngobrolin soal kesetiaan nih, Mbak. Eh, apa saya baca-baca bahwa peradaban Cina klasik itu em, menekankan kepada kesetiaan, bahkan hal itu disimbolkan dengan apa rambut panjang yang kuncir itu ya Mbak ya. Mhm. Bener nggak sih? Betul, betul, Iya, betul, yang betul. kemudian dilawan oleh siapa? Mao Zedong. Ya. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya hinaan. Itu kucir panjang itu sebetulnya lambang penghinaan bangsa Barat ya kepada bangsa-bangsa Tiongkok begitu orang-orang Tiongkok waktu itu ya. Jadi Oh, disimbolkan dengan kucir panjang gitu, dengan kucir di atas kepala dengan rambut panjang. iya Itu betul. sebetulnya makna apa ya? Simbol lambang keledai begitu. Keledai yang ditunggangi. Oh, Jadi jadi itu oh lambang seperti itu. penghinaan sebenarnya. Maka ketika kemudian dengan pemikiran modern cermen Mao Zedong, lalu yang Hmm, pertama kalau ingin merdeka sepenuhnya, meraih kemerdekaan sepenuhnya dan bisa mengatur eh, pembangunan sendiri ya ini tanah kita, maka kita yang harus memiliki yang pertama ya itu simbol-simbol itu simbol penghinaan kepada bangsa kita ya itu yang harus dibuang dulu, maka iya. dilambangkan dengan Hmm, pemotongan kucir begitu. Iya, ah, ah. jadi apa eh, persatuan yang berakar dari kesetiaan itu merupakan salah satu unsur yang terpenting. Ada juga nanti di Iya. dalamnya unsur nilai rela berkorban misalnya. Sebenarnya Indonesia juga Oh, juga punya juga sebenarnya nilai-nilai iya. budaya ya. Cuma ya eh, kita itu jadi PR kita bersama ya Mbak Nafisa bahwa nilai itu yang harus dipertahankan ya, dipertahankan, dilestarikan, tidak Betul. mudah terpengaruh dengan budaya asing misalkan seperti itu. Nah, kalau Tiongkok itu dijalankan, dijadikan semangat untuk dalam bidang politik juga akhirnya tidak saja mengatur relasi antar personal dalam konteks sosiologi akan tetapi dalam wilayah politik itu juga kemudian dijalankan ya berdasarkan semangat persatuan dan kesetiaan terutama itu sebenarnya. Hmm, begitu Mbak. Iya. Nah, nilai-nilai itu yang terus dipertahankan, terus kemudian menjadikan Tiongkok seperti saat ini, bahkan eh, dia menjadi negara adidaya nomor dua setelah Amerika atau bahkan hampir setara gitu ya Mbak ya dengan Amerika. Iya, Dia betul. bahkan Dan mampu ada mengalahkan negara-negara di Eropa seperti itu. betul. Sebenarnya Tiongkok itu sama berangkatnya dengan Indonesia sama sebenarnya. Kalau saya melihat sebenarnya Tiongkok itu dalam hal pembangunan, dalam level pembangunannya ya, Tiongkok juga dikategorikan sebagai negara berkembang, sebagai negara berkembang, Oh, sama seperti Indonesia.
Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Tiongkok sudah disebut sebagai negara maju. Sebenarnya justru yang menarik kan ini ya, sama-sama negara berkembang, akan tetapi akhirnya mampu dengan kemampuannya, akhirnya memampukan dirinya sendiri dan akhirnya berhasil naik level gitu ya, naik level menjadi negara maju. Ada satu lagi Mbak Nafisa cerita menarik ya, ceritain menarik dan inspiratif sebenarnya dari perjalanan panjang sejarah Tiongkok itu. Selain persatuan yang bisa diwujudkan yang bisa diwujudkan dengan kesetiaan tadi, ada satu nilai lagi, rela berkorban dan metode yang digunakan adalah penyelesaian konflik begitu. Perjalanan panjang sejarah itu sebenarnya kan konflik itu sendiri ya, itu belum lagi konflik internal yang juga sangat kompleks begitu, dan semangat itu kemudian yang menjadi inspirasi penyelesaian konflik, semangat untuk menyelesaikan konflik. Jadi konflik tidak dibiarkan begitu, tidak dibiarkan jadi bola liar bahkan ya, yang justru bisa menghambat kemajuan mereka, pembangunan dan kemajuan begitu. Tetapi setiap konflik harus diselesaikan. Ini juga inspirasi dari nilai filsafat tua juga sebenarnya, bahwa konflik itu hanya akan mendatangkan penderitaan. Konflik hanya mendatangkan penderitaan, maka harus diselesaikan. Bahkan ada satu filsuf Tiongkok tua yang mengatakan bahwa kebahagiaan, apa sih kebahagiaan begitu ya? Bahwa kalau menurut konflik seorang filsuf tua ini, kebahagiaan itu adalah saat ya. Jadi kebahagiaan itu adalah keadaan. Ini sebenarnya kita bisa menerapkan loh untuk hidup kita sendiri gitu. Saya juga belajar banyak sebenarnya dari pemikiran mereka gitu. Iya. Saat kita berhasil menyelesaikan masalah gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak identik dengan tertawa, dengan senyum, bukan. Tapi justru saat kita berhasil menyelesaikan masalah, itu kebahagiaan gitu. Begitu Mbak, itu menarik. Tadi banyak juga hal-hal yang saya kira mungkin karena Tiongkok ini lebih tua dan lebih panjang sejarahnya daripada kita. Benar nggak Mbak kalau mungkin founding kita itu juga mempelajari atau mengadopsi apa ya istilahnya budaya atau cara atau pemikiran dari Tiongkok itu sendiri gitu Mbak? Kalau founding father ya mungkin saja Mbak, bisa saja ya, karena zaman dulu itu beda ya dengan masa sekarang ya. Memang dulu juga sebelum ada peraturan yang melarang itu kan banyak buku literatur yang bisa dibaca juga ya. Mungkin saja di dalamnya ada berisi tentang nilai-nilai Tiongkok, budaya Tiongkok itu ya, karena persebaran Tiongkok juga sangat sangat luas ya, termasuk ke Indonesia ya. Saya kira ya mungkin saja, betul. Tapi benar nggak Mbak kalau revolusi di Tiongkok itu juga terinspirasi dari revolusi Bolshevik atau apa konsep komunisme Rusia seperti itu? Oh ya, menarik ya. Terima kasih Mbak Nafisa. Jadi pada masa itu memang masih dalam pengaruh Perang Dunia Kedua ya, masih tatanan dunia, world order saat itu masih dalam pengaruh Perang Dunia Kedua, di mana ada satu kubu komunis, yang satu kubu taruhlah kita bilang kapitalis begitu ya. Ada kubu timur dan kubu barat begitu. Memang pada masa itu Tiongkok terinspirasi ya dengan teori modern dari filsafat Barat ya, filsafat Barat. Akan tetapi Tiongkok lalu tidak mengambil sepenuhnya
mentah-mentah gitu ya, Mhm. barang gelondongan Iya, iya. diambil gitu, tidak begitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan dalam negeri mereka, disesuaikan dengan Mm-mm. situasi saat itu. Maka kemudian Iya. di situ waktu itu memang masih kepemimpinannya Chairman Mao Zedong ya. Mm. Sebelumnya belum dia, waktu itu beliau masih muda, masih dengan pimpinan Partai Komunis Cina yang lama begitu. Jadi masih menerapkan ya itu juga ada pergolakan panjang juga di dalam internal partai mereka. Pergolakan panjang yang kemudian ada juga kegagalannya, jadi ada kegagalannya juga waktu itu. Nah, lalu ini pentingnya inovasi sebenarnya. Ada relasinya juga dengan inovasi. Bahwa inovasi itu uh, bisa dilakukan dengan tujuan kebaikan. Maka lalu Mhm. didapatkanlah teori yang sesuai dengan keadaan Tiongkok karena mereka menimbang keadaan geografis, sosiologis ya itu tidak sama Mm-mm. dengan teori Rusia begitu ya, tidak sama. Maka Jadi kemudian menyesuaikan mereka gitu ya, Mbak ya. iya betul betul sekali, betul Mhm. sekali. Disesuaikan dengan keadaan Tiongkok begitu. Iya. Nah, Terus tadi Mbak, oh ya, iya. lanjut dulu. Ya, jadi eh, yang sampai sekarang sebenarnya kalau bahasa sekarang sebenarnya inovasi itu. Jadi boleh mengambil eh, hal-hal yang apa ya fundamentalnya boleh diambil, maksud saya semangatnya, tapi bisa kemudian teori itu diterapkan dalam untuk situasi kita, untuk menyelesaikan masalah kita, tapi disesuaikan dengan keadaan dan situasi dalam negeri sehingga kaya, Mhm. justru semakin kaya hasilnya. Dan waktu itu dikisahkan ya dalam banyak literatur itu digambarkan bahwa uh, Deng Xiaoping, Chairman Deng Xiaoping, pimpinan Tiongkok setelah Mao Zedong itu, dia mengatakan kita itu bangsa Tiongkok berjalan seperti di air gitu ya Mbak, di sungai, di sungai. Jadi Mhm. kakinya menapak. Oh, ada batunya. Oh, di sini licin. Oh, di sini nggak ada batunya begitu. Oh, yang ada batunya ya bisa dipakai untuk berpijak, lalu untuk melangkah ke depan begitu. Nah, kalau Iya. ternyata batunya licin ya jangan nginjak situ lagi, jangan menginjak situ gitu. Mhm. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan tidak boleh berhenti mencoba begitu. Tidak boleh berhenti Mhm. mencoba, tidak boleh berhenti berinovasi begitu Mbak Nafisa. Itu ya, semangat yang luar biasa sekali yang mungkin bisa juga kita teladani seperti itu. Terus tadi Mbak, em, apa negara kita, oh maaf, tadi China atau Tiongkok itu kan dia negara maju, tapi kenapa tidak mau disebut sebagai negara maju ya Mbak? Saya berpendapat bahwa memang pertimbangan mereka adalah ya masih banyak hal yang harus diselesaikan ya. Saya kira persoalan dalam negeri mereka ya. Misalkan itu yang saya cerita tadi di depan yang saya sampaikan di depan bahwa bagaimana apa ya kejelian mereka, ketekunan mereka untuk melihat dengan jernih, melihat apa, memperhatikan ya maksud saya, memperhatikan hal kecil, ada masalah harus diselesaikan begitu. Jadi kegiatan research itu menjadi pekerjaan yang sangat penting dilakukan ya. Jadi semua orang-orang mahasiswa di Tiongkok sampai Lause itu dosen guru begitu itu memang Mm-mm. punya kemampuan riset yang luar biasa ya. Itu kerjaannya ngeriset aja, kerjaannya meriset. Jadi Mm-mm. ada masalah ya harus diselesaikan, selalu itu punya punya kebiasaan ilmiah ya, itu kebiasaan ilmiah. Jadi misalnya di waktu waktu itu kan pernah juga dirumuskan bahwa masalah mendesak saat ini adalah gap ekonomi yang cukup besar ya, satu provinsi, satu daerah dengan daerah lain gitu. Jadi lalu itu dianalisa mengapa ada keadaan seperti ini sehingga harus diselesaikan gitu. Tidak terlalu penting sebenarnya mengejar GDP yang sangat tinggi. Sebelum masa COVID itu bahkan Tiongkok menahan supaya GDP-nya tidak terlalu
besar. Karena apa? Karena ini juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Jadi selain mengejar capaian ekonomi, sebetulnya hal yang fundamental harus dilakukan itu adalah menjaga stabilitas dalam negeri. Stabilitas dalam negeri. Salah satunya adalah untuk menjaga supaya gap ekonomi antar warga negaranya itu tidak besar begitu, Mbak Nafisa. Itu juga itu juga satu hal yang menarik, menurut saya menarik. Banyak aja contoh di negara lain yang keadaan itu ada tapi dibiarkan begitu ya, tidak dicarikan solusi, dicarikan penyelesaian masalah sehingga instabilitas politik terjadi begitu. Dan Tiongkok selalu menghindari, menjaga supaya itu tidak menjadi besar dan membesar begitu. Maka demi untuk mempertahankan stabilitas dalam negeri domestiknya, GDP itu direm, tidak boleh terlalu tinggi, cukup di tengah-tengah saja, tapi seluruh warga negaranya punya gap ekonomi tidak terlalu tinggi, gitu, tidak terlalu besar begitu. Itu juga masuk dalam kategori kemajuan di bidang pendidikan juga ya Mbak ya, tadi para pelajar terus melakukan riset kayak gitu. Betul. Jadi Mbak Nafisa boleh tanya teman-teman yang studi di sana, itu selalu yang ditekankan adalah research. Research itu punya poin yang sangat besar di dunia kampus, dan itu diawasi dengan sangat ketat. Maksud saya diawasi tidak dalam konteks negatif, diawasi di sini adalah dibimbing ya, lebih tepatnya dibimbing. Ya, dibimbing dengan lause yang sangat punya kemampuan metodologi research gitu. Jadi kalau kita ngerjakan skripsi, tesis gitu, di sana pasti yang dicek pertama adalah metodologinya. Metodologi research itu biasanya paling susah di situ gitu. Pengalaman saya studi di sana itu yang paling susah itu metodologinya. Tapi kalau sudah lewat fase ini sukses, selamat deh ke belakangnya gitu. Iya. Oh ya, Mbak Vero berapa lama ya di China, Mbak? Waktu itu saya 5 tahun, Mbak Nafisa. 5 tahun studi di sana. Cukup lama ya, Mbak ya? Iya, cukup lama, Mbak. Jadi saya 1 tahun belajar bahasa, lalu 4 tahun mengambil major study saya begitu. Iya, menarik sekali. Terus ini Mbak, yang saya mau tanyakan, tadi kan Tiongkok tidak mau disebut sebagai negara maju karena mungkin merasa belum selesai seperti itu ya Mbak. Termasuk dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Tiongkok juga tidak mau disebut sebagai negara maju gitu ya. Dia memilih untuk tetap menjadi negara berkembang seperti itu. Nah, itu kira-kira kenapa Mbak? Jadi ada cerita menarik yang juga inspiratif sekali lagi mengenai keanggotaan di WTO ya, World Trade Organization begitu. Jadi Tiongkok itu adalah negara yang justru belakangan join ya, bergabung dalam WTO itu belakangan. Baru kalau nggak salah itu tahun 1998 begitu. Indonesia malah jauh lebih duluan join di situ. Tiongkok itu baru belakangan begitu. Dan setelah saya lihat begitu ya, saya amati, saya lihat gitu, ternyata itu sebenarnya mereka itu bagaimana saya mengatakan itu dipersiapkan ya. Jadi Tiongkok itu dalam mengambil suatu keputusan pasti dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang begitu. Jadi tidak asal gitu ya, tidak begitu saja masuk begitu, tetapi dengan pertimbangan, dan pertimbangannya itu sebenarnya sangat ilmiah begitu. Jadi ini ada hubungannya, sambil saya cerita ke belakang sedikit gitu. Satu chairman mereka ya, namanya Hu Jintao, Chairman Hu Jintao, Presiden Hu Jintao saat itu, setelah Jiang Zemin lalu Hu Jintao. Dia punya strategi pembangunan yang disebut Kexue Fadan. Kexue Fadan itu scientific development. Jadi pembangunan yang ilmiah begitu. Jadi pembangunan itu harus ditentukan, dirumuskan dalam metodologi research begitu, kurang lebihnya gitu. Jadi semua harus ilmiah, termasuk pilihan-pilihan terlibat dalam
bergabung gitu ya, bergabung dalam organisasi internasional seperti WTO yang itu cukup penting ya untuk negara begitu. Nah, mereka mereka didahului dengan riset yang panjang sekali. Bagaimana ketika join di situ, apa yang dilakukan, apa manfaatnya begitu ya, dan itu ditopang dengan struktur pendidikan. Jadi sebelum join di situ itu memang fakultas itu di level kampus itu WTO menjadi satu fakultas begitu Mbak. Jadi tidak sekedar fakultas ekonomi, tapi mereka membentuk satu fakultas WTO. Dan di situ di dalamnya banyak varian, banyak jurusan studi ya, seperti apa ya, macam-macam, ada perdagangan internasional, internasional finansial begitu. Jadi itu didahului dengan pembukaan jurusan studi. Jadi di situ periset-periset yang tertarik dalam studi WTO dikasih ruang, diberi ruang dalam pendidikan, dalam struktur pendidikan. Jadi itu merupakan salah satu strategi yang menurut saya sangat brilian, itu sangat luar biasa ya. Jadi ilmiah, saintifik, ada profesor yang membimbing, hasil risetnya itu yang kemudian menjadi input untuk pemerintahnya. Harusnya gini, harusnya begini, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana strateginya begitu. Dan ternyata setelah join di WTO, Tiongkok juga cukup memainkan peran yang sangat penting di dalamnya begitu. Baru pertama kali masuk, tapi cukup punya kemampuan yang menentukan di situ. Bersama dengan India waktu itu sempat ya membuat deadlock. Itu menarik, itu untuk saya menarik sekali gitu. Nah, Mbak Vero ini kan juga dulunya studinya di Indonesia juga sebelum ke China ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih yang membedakan Mbak, yang sangat membedakan kemajuan pendidikan di sini dan di China itu apa Mbak yang paling menonjol lah kira-kira? Karena tadi kalau Mbak Vero bilang mengenai di sana itu selalu menekankan riset kayak gitu ya Mbak. Mungkin di Indonesia juga banyak riset tapi kenapa nggak maju-maju gitu Mbak? Iya, menarik Mbak Nafisa, pertanyaan asik. Saya selalu senang itu menceritakan hal ini karena saya harap ini bisa jadi inspirasi ya untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang tertarik di dunia research gitu. Yang pertama kuncinya hanya satu, keseriusan, itu saja. Serius, selalu serius, melakukan apa saja itu kuncinya serius gitu. Nggak setengah hati, nggak setengah-setengah ya. Jadi sampai di sana itu nyontek nih ya, ngepek bahasa Jawanya ya, ngepek nyontek itu satu pelanggaran yang fundamental loh. Ya ini yang kita banyak gitu. Kita banyak di sana nggak ada gitu, nggak boleh. Jadi kalau ujian gitu ya, anak-anak sekolah gitu, itu diawasinya sampai pakai drone, nggak boleh nyontek. Pokoknya sekali ketahuan nyontek ya udah gagal gitu. Nyontek itu pelanggaran yang luar biasa begitu. Mungkin itu salah satu cara mereka menerapkan moral jujur. Jadi diawali dari anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah juga. Jadi nyontek itu hal yang sangat tabu. Tapi kita banyak melakukan, termasuk saya mungkin dulu masih kecil ya. Iya. Ditanamkan sekali dengan guru itu bahwa kejujuran itu penting sekali. Juga plagiarisme itu bukan hanya nggak boleh, tapi itu melanggar hukum bahkan. Melanggar hukum. Jadi di sana teman-teman yang studi di sana pasti juga pernah mengalami hal ini. Jadi yang pertama kali dicek ya, diujikan gitu karya research kita, misalnya setelah selesai yang pertama itu harus lewat dari uji plagiarisme. Karya ini otentik atau plagiarisme. Kalau cek pertama sudah nggak lolos ya sudah, belakangnya juga sudah nggak lolos gitu. Jadi kuncinya yang pertama keseriusan, serius itu. Termasuk itu tadi nggak boleh nyontek, plagiarisme, lalu bimbingan yang yang konsisten, yang rajin gitu ya, reguler ya dari dosen pembimbing. Kadang-kadang kan kita susah nih ya Mbak nyari dosen. Tapi kalau di sana enggak, di sana dosen itu standby untuk mahasiswanya gitu. Saya aja dulu kadang-kadang juga sering nakal-nakal nih.
bangun tidur bangunnya siang gitu ya Mbak, bangunnya siang tiba-tiba dapat SMS harus laporan. Wah, udah itu udah buru-buru ke kampus kalau gitu. Jadi konsistensi itu diterapkan dengan disiplin begitu. Kuncinya yaitu tadi serius, disiplin, itu nilai-nilai yang dijalankan, tidak sekedar diucapkan tetapi juga dijalankan gitu. Jadi itu kunci kunci penting itu sebenarnya untuk memajukan bidang pendidikan gitu. Makanya di sana kerjaannya mahasiswa ya ke kampus, lalu sampai ada yang tidur-tidur di laboratorium gitu sampai malam gitu, baru baru pulang jam 12 malam gitu, baru baru selesai gitu. Karena pendidikan itu dengan pembangunan untuk Tiongkok secara keseluruhan itu berkaitan sangat erat. Jadi pembangunan itu tidak berdiri sendiri dengan pilar politik dan pembangunan. Jadi itu jadi satu. Itu jadi satu. Bahwa hasil-hasil riset mahasiswa itulah yang kemudian dijadikan input untuk pemerintah dalam memutuskan kebijakan gitu. Dalam memutuskan kebijakan. Nah, itu juga akhirnya kita ngomong sedikit tentang itu ya Mbak Nafisa, tentang industri ya, di bidang industri ya. Oh iya. Bagaimana mengapa industri di sana jadi segitu cepatnya berkembang begitu ya. Sebenarnya ada hubungannya juga dengan pendidikan begitu. Jadi mahasiswa postgraduate begitu biasanya diarahkannya ke research ya, yang teman-teman yang belajar di fakultas eksak begitu, itu inovasi itu selalu ditekankan. Jadi research kamu ini sebenarnya inovasinya di mana begitu. Kalau nggak ada inovasinya nggak boleh nulis gitu, nggak bisa terus. Harus ada inovasinya. Ya entah apalah, ngedesain apa gitu. Oh, misalnya yang desain grafis gitu, itu ya misalnya desain toilet nih, mungkin nggak hanya duduk, tapi inovasinya di mana lagi, ada airnya yang bagaimana gitu ya, itu inovasi. Atau tempat sabun gitu, itu jadi dikerjakan oleh mahasiswa sebenarnya, dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu setelah jadi dan itu bisa menghasilkan karya yang bisa dijual begitu ya, karya yang punya nilai ekonomi, ya kemudian dilempar ke pasar begitu, dilempar ke pasar. Jadi ekonomi, politik, bahkan sampai maksud saya pendidikan itu punya tempat yang spesial, tempat yang tinggi ya dalam membentuk sistem politik, lalu ekonomi juga di situ. Jadi uji materialnya itu di pendidikan begitu. Jadi nggak terpisah gitu. Itu juga salah satu strategi pemerintahnya untuk menekan angka pengangguran. Jadi lulus sekolah, lulus dari kampus begitu, dapat pekerjaan juga nggak susah begitu, karena pasti dia sudah siap dengan karya-karyanya begitu, yang yang punya nilai ekonomi begitu Mbak. Nah, ini juga akhirnya membuat industri mereka cepat berkembang begitu. Misalnya transfer teknologi itu ya, kita juga sebelumnya punya kebijakan itu. Nah, kalau di sana transfer teknologi jadi begini, banyak juga waktu itu ya, masa-masa itu tahun 1980-an, mereka mengirimkan mahasiswanya untuk mengambil studi di negara barat begitu. Ya di Amerika, di Jerman, negara-negara industri maju begitu ya, ke Jepang bahkan. Itu banyak sekali. Ada yang waktu itu ada yang supported, yang didukung oleh pemerintah, maksud saya finansialnya, ada yang didukung oleh orang tuanya masing-masing begitu. Nah, memang syaratnya ya harus pulang, setelah lulus ya pulang begitu. Setelah lulus pulang, dan orang-orang ini yang kemudian mengembangkan industri di dalam negerinya. Misalnya ada banyak juga kan ya investasi dari barat begitu di sektor industri, itu banyak sekali di awal-awal dulu ya. Itu banyak mereka menanamkan investasi ke dalam negeri, lalu dibaca, kemudian dipelajari, kemudian dibuat sendiri oleh mereka. Ya kuncinya yaitu tadi keseriusan dan support penuh oleh pemerintahnya gitu. Jadi modal kalau nggak punya modal ya disubsidi pemerintah, kemudian dimonitor dalam arti dibimbing, ada lause yang kompeten di dalam bidangnya itu. Misalnya industri apa ya taruhlah kita industri HP misalnya ya, HP itu jadi ada expertnya. Nah ini lagi satu cerita menarik yang Tiongkok
mengerjakan ini hari ini itu sebetulnya diinspirasi dari pemikiran filsuf tua. Dalam cerita Sankuo, tiga negara itu, di situ ada satu tokoh yang namanya Cao Cao. Kalau pernah dengar itu Cao Cao itu suka sekali. Cao Cao itu sangat objektif gitu ya digambarkan ya. Bukan digambarkan uh, begitu saja kan, tapi memang sosok dia itu adalah seorang politisi yang objektif begitu. Bahkan anaknya yang nggak pinter aja juga nggak nggak dihitung sama dia. Kekuasaannya itu lalu tidak diturunkan ke anaknya, walaupun itu anaknya sendiri, karena anaknya memang nggak punya kompetensi gitu. Nah, itu diwariskan ke asistennya, bukan asisten, konsultan ya, ke asistennya dan penasihat gitu ya, dan penasihatnya memang pinter gitu. Penasihatnya pintar, tidak diturunkan ke anaknya karena Cao Cao itu seorang yang sangat objektif, sangat objektif melihat. Nah, seorang Cao Cao juga sangat objektif melihat rencai mana yang pintar, mana yang enggak. Kalau yang pintar ditarikin untuk membangun. Waktu itu kan belum ada China ya, belum ada negara modern China, masih negara-negara kerajaan. Ada negara negara Xia, negara Wei, macam-macam. Waktu itu masih dinasti ya, masih politik dinasti gitu. Nah, Rencai itu orang yang punya kompetensi, yang punya keahlian. Nah, orang yang punya keahlian itu kemudian dikumpulkan, itu sekarang juga masih dipertahankan. Jadi sangat menghargai orang yang punya kompetensi, punya keahlian di industri, di ekonomi misalnya. Itu semua bekerja di departemen yang dikelola oleh pemerintah, lalu membuat pabrik gitu ya, pabrik seperti Huawei, lalu Vivo, Oppo itu orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Jadi nggak mengherankan sebenarnya buruh di sana ya, buruh pabrik-pabrik besar itu lulusan master bahkan doktor. Jadi bukan sekedar buruh yang tidak unskilled labor gitu, bukan, tapi buruh-buruh pandai begitu. Menarik sekali Mbak. Jadi kalau ngobrolin tadi soal gimana proses kemajuan itu karena berkesinambungan gitu ya Mbak ya, dari para pelajar, kemudian diberdayakan oleh pemerintah seperti itu ya Mbak, pemerintah Tiongkok gitu ya Mbak. Berbeda dengan kita ya Mbak, kalau kita nggak mau cepat-cepat lulus soalnya takut nganggur gitu. Iya, bedanya itu. Iya. Terus kemudian kalau nggak punya orang dalam nggak bisa gitu ya Mbak ya. Meskipun kita punya kapasitas, punya kemampuan gitu. Ya, bisa dipahami. Nah kalau ini Mbak, gimana proses revolusi industri gitu Mbak? Industri Tiongkok. Iya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya tentang bagaimana mereka mengembangkan ya cara mereka strategi pembangunan ya di sektor industri tadi dengan merekrut orang-orang yang kompeten. Memang seleksinya itu bukan karena saudaranya atau satu klan dengan dia atau satu suku gitu, enggak, tapi yang punya ada bukti objektifnya ya bahwa orang ini memang layak gitu, orang ini memang pantas berdasarkan kompetensinya begitu. Nah, memang dulu awalnya itu dari keterbelakangan itu lalu dipikirkan cara bagaimana supaya Tiongkok maju begitu ya. Dulu kan ya terbelakang ya, bukan perang saudara segitu panjang misalnya. Panjang sekali, lalu ada fase masa kelaparan gitu. Nah, masa kelaparan ini yang nggak hanya 1 tahun 2 tahun gitu, sampai berapa 3 tahun itu pernah sekali tempo itu tidak turun hujan gitu. Ya benar bahwa faktor alam juga berpengaruh, akan tetapi masa itu adalah masa national building di mana Tiongkok memang memutuskan untuk bertahan ya, mempertahankan kemerdekaannya begitu. Nah, banyak hal yang dilakukan, seperti misalnya waktu itu kemudian mengambil ganggang dari laut itu Mbak, rumput laut gitu. Mereka ngambil. Jadi gotong royong. Jadi sebenarnya Indonesia juga punya semangat itu gotong royong. Nah, itu dilakukan. Jadi warga negaranya diajak untuk mengambil
mengambil dari laut gitu ya, panen ganggang, panen rumput laut untuk menyuburkan tanah karena nggak ada hujan maka diambil jalan lain yaitu ambil dari protein kelautan begitu. Dan itu kemudian diolah begitu ya, dasarnya mereka juga orang-orang Tiongkok itu kan pekerja keras dan Mm-mm. rajin sekali gitu. Jadi itu kemudian diambil untuk menyuburkan tanah. Lalu akhirnya selamat. Jadi pertanian bisa selamat, sektor pertanian bisa menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk masyarakatnya begitu. Sampai kemudian berpikir untuk harus mengadakan mengadakan sektor industri ya. Sektor industri harus diadakan gitu. Dari zaman dulu sebenarnya. Ya diambil dari bahan-bahan yang sudah ada saja yang dimiliki semua warga negaranya, kemudian dikumpulkan lalu diolah begitu, diolah. Dan mereka juga belajar banyak dari negara barat. Ada juga dari Rusia, itu mereka juga Hmm. Rusia Barat itu jadi patron waktu itu, patron untuk mengembangkan revolusi industri. Maksud saya mengadakan sektor industri gitu ya, industrinya Hmm. termasuk di apa ya, di banyak itu sebetulnya. Lalu kemudian apa ya, setelah mengadopsi, bukan mengadopsi, tepatnya adalah mempelajari bagaimana ini dikerjakan begitu, bagaimana ini dikerjakan, lalu mereka gotong royong. Jadi prinsipnya sebenarnya gotong royong itu, bagaimana gotong royong dengan Hmm. warga negaranya untuk membuat pabrik-pabrik begitu. Ya tentunya dengan bayarannya, dengan bayaran yang sesuai begitu. Nah, Hmm. lalu eh, lalu berjalan seiring waktu, kemudian ada kebutuhan setelah kebutuhan dalam negerinya cukup, lalu ada kebutuhan untuk ekspor, ada kebutuhan untuk ekspor. Nah, manajemennya Ya. pun juga harus berubah akhirnya. Belajar dari pengalaman setiap harinya ya, yang tadi saya ceritakan di depan, yaitu inovasi itu. Lalu ada kebutuhan untuk ekspor, di mana di situ standarnya untuk industri juga dinaikkan ya, ditingkatkan begitu. Nah, dan itu selalu diawali dengan riset, selalu diawali dengan riset. Bagaimana ketika di dipasarkan, diekspor keluar itu bagaimana dengan daya beli masyarakatnya begitu, apakah mampu, apakah tinggi atau rendah begitu. Jadi mereka akan mengikuti negara tujuan ekspor begitu. Jadi memang Hmm. sejarah revolusi industri, revolusi atau evolusi gitu ya, itu memang Hmm. dinamis ya Mbak, itu dinamis. Dan di sini peran pemerintah sangat penting, sangat penting. Jadi pemerintah itu semacam panitia begitu ya, panitia yang mengatur ya, yang mengatur ekspor kemana, lalu atau impor Hmm. dari mana begitu. Itu diatur oleh pemerintah memang. Jadi pemerintah punya power untuk mengatur semua industrinya begitu ya. Walaupun itu diserahkan kepada swasta ya, jadi BUMN banyak sekali di sana begitu. Dan manajemennya jadi lebih lebih rapi sebenarnya, lebih kita kan bayangkan ya Mbak, penduduk Tiongkok itu kan ada sekitar 1,4 miliar gitulah, satu setengah Ya. miliar gitu ya. Dan itu juga bukan persoalan gampang mengatur jumlah penduduk yang sebesar itu. Maka Hmm. mereka juga punya inovasi juga di bidang manajemen gitu. Jadi manajemen itu juga merupakan hal yang penting untuk pembangunan suatu negara begitu. Jadi studi-studi manajemen itu juga besar-besar di sana. Bagaimana mengaturnya, regulasinya bagaimana misalnya. Itu diatur dengan sangat sangat ketat dan rapi oleh pemerintahnya Oleh begitu. Dan itu pemerintah. juga nggak gampang sebenarnya, nggak mudah gitu ya. Gitu Mbak Nafisa. Eh, ini udah nggak terasa Mbak. Kita ngobrol dari tadi, Mbak Vero ngobrol dari tadi nggak terasa. Udah hampir mau 1 jam, tapi Oh gitu ya, masih ada nggak kerasa. waktu. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin Mbak Vero sambil nunggu teman-teman bertanya, mungkin Mbak Vero bisa menceritakan kenapa tertarik dengan China Study gitu, Mbak. Hmm. Oh, awalnya itu sebenarnya saya seneng baca novel aja, Mbak. Karena saya dulu studi Hmm. S1, saya ambil jurusan sastra ya. Seneng baca Mm-mm. novel aja. Dan
kok seneng baca novel-novel sejarah gitu. Karena bayangan saya waktu itu kalau yang nggak bukan novel sejarah itu ya itu imajinasi pikir saya ya. Tapi kalau novel sejarah Mm-mm. itu kan konkret gitu. Sebetulnya novel yang anu aja kayak kisah percintaan juga ada gitu. Konflik Iya. selir dengan permaisuri, terus Mm-mm. permaisuri dan selir itu saling berebut perhatian raja. Lalu gimana mempertahankan kekuasaan lewat anaknya, maka harus saling menyingkirkan selir dengan selir, selir dengan permaisuri supaya anu ya, supaya anaknya gitu ya yang mewariskan tahta raja gitu. Ini saya dari situ saja awalnya. Lalu saya berpikir, wah ini cewek bukan cewek sembarangan ini pikir saya ya. Bikin konflik itu kan sebenarnya konflik domestik ini ya Mbak ya. Apa ya? Heeh. Drama-dramaan gitu kali ya. Itu kan konflik domestik sebenarnya ya. Masalah hati Mm-mm. gitu kan konflik domestik. Tapi eh, yang menarik perhatian saya urusan hati ini ternyata ada relasinya dengan urusan politik gitu loh. Rebutan tahta kerajaan itu kan konflik politik ya. Pikir saya ini bukan Iya. cewek-cewek biasa ini, cewek-cewek pinter gitu. Lalu saya ikutin aja, saya terus baca-baca gitu. Wah, ternyata keren juga gitu. Kok semua bercerita tentang hal itu gitu. Kisah tentang ada satu permaisuri itu yang tidak dicintai raja, tapi justru raja tuh cinta sama selirnya gitu. Ternyata selirnya lebih Mm-mm. pintar dari permaisurinya gitu, cantik dan Iya, pintar iya. gitu. Itu kok Mm-mm. menarik. Mm-mm. Nah, dulu selirnya ini tuh dibuang gitu, dibuang karena di apa ya, dianggap itu pengganjal hambatan utama permaisuri untuk mendapatkan hati gitu. Raja itu kan ya itu ya apa minta ditarik-tarik gitu kali ya kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Rajanya juga suka jual mahal gitu. Nah, makanya gimana caranya menarik hati itu macam-macam caranya. Nah, selir ini dianggap sebagai hambatan utama, terus mau disingkirkan, tapi nggak berhasil. Selirnya malah terus jadi orang yang paling dicintai raja dan anaknya akhirnya berhasil melanjutkan tahta itu. Dan di balik anak Mm-mm. itu sebetulnya si selir ini yang mengatur gitu. Otaknya di si selir ini. Oh, kamu harus gini, artinya harus perang ke sana, harus ke sana. Jadi cantik dan pinter gitu sebenarnya. Saya tertariknya dari situ sebenarnya. Oh, sederhana sekali ya Mbak sebenarnya ya. Iya, Ketertarikan sebenarnya. Mbak di oh, maksudnya sama kayak pemuda-pemuda lainnya gitulah kalau yang suka baca novel kayak gitu-gitu. Nah, Iya, kalau betul. uh, Mbak di CSIS ini udah berapa lama Mbak? Belum lama ya Mbak Nafisa ya, baru 1 tahun setengah ya, kurang lebih 1,5 tahun. Sebelumnya saya studi, Hmm. lalu setelah lulus, kemudian gabung di Oh. CSIS. Terus jadi kepala CSIS ini Mbak? Untuk China China Study Unit ya, ada unit Oh khusus iya, yang maaf. ya yang Itu khusus sejak untuk kapan Mbak? membahas untuk bikin riset tentang Tiongkok begitu. Iya, Lalu iya. kompetensi saya di situ ya saya diberi tugas bertanggung jawab untuk research mengenai China begitu, Mbak. Mm-mm. Itu sejak kapan Mbak? Mbak? Ya, sejak awal saya bergabung dengan CSIS, saya diberi tugas dan tanggung jawab Oh. untuk mengelola itu begitu. Ya, senang aja karena itu sesuai dengan background studi saya, sesuai dengan kompetensi saya. Iya Mbak, menarik sekali. Nah, ini Mbak, sebelum closing nih, kan Indonesia dengan Tiongkok itu sama-sama republik ya Mbak ya, dan selisihnya menjadi negara republik itu kan dengan kemerdekaan Indonesia itu kan nggak jauh ya Mbak. Tapi Betul. kemajuan, apa kemajuannya itu sangat jauh sekali gitu Indonesia dengan Tiongkok seperti itu. Nah, kira-kira nih Mbak, apa yang perlu dipersiapkan Indonesia untuk menyongsong kemajuan seperti itu? Oh, kalau saya lebih, kalau jawaban saya sebenarnya ya itu tadi seperti yang di depan tadi ada persatuan. Itu kunci pertama ya. Di dalam Mm-mm. persatuan ada banyak hal, ada rela berkorban, ada nilai rela berkorban, ada semangat kesetiaan gitu. Jadi kesetiaan ini Mm-mm. kan bukan karena apa ya, bukan karena materi uang ya, tapi karena rasa ya. Karena rasa mencintai tanah air, rasa berkorban. Saya
mau kok berkorban untuk yang penting lihat Indonesia maju gitu. Misalnya seperti yang saya cerita tadi, pernah ada fase United Front antara Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok yang eh, sebetulnya kan waktu itu Kuomintang juga melancarkan konfrontasi dengan partai komunis gitu ya, Partai Komunis Tiongkok. Lalu kemudian eh, Partai Komunis Tiongkok selalu mengatakan kepada mereka, selalu membujuk ya, menarik ya, ini kan demi bangsa kita, masa mau diadu domba gitu ya, masa mau diadu domba penjajah gitu, ya nggak bisa dong, ini kan tanah air kita yang harus kita bela begitu. Ya kunci pertama ya itu tadi persatuan, di mana di situ ada rela berkorban, ada rasa setia kawan ya, setia kepada bangsanya, lalu menyelesaikan masalah, setiap masalah harus diselesaikan, tidak dilarikan, tidak melarikan diri dari masalah atau masalahnya dipetieskan, tidak begitu. Semua masalah di dalam bangsa ini harus diselesaikan supaya tidak menumpuk ya, tidak terakumulasi dan menimbulkan instabilitas sosial. Itu paling paling tidak baik begitu ya. Nah, kunci pertama ya sektor pendidikan. Sektor pendidikan ya harus serius. Sektor pendidikan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Harus serius karena pendidikan itu menentukan. Pendidikan itu sangat menentukan bangsa ini. Bangsa ini mau dibawa kemana itu dari generasi mudanya. Dari generasi mudanya. Kalau well educated begitu ya, lalu kan ini bisa bisa memberi kontribusi untuk ekonomi bangsa, untuk pembangunan ekonomi. Dia akan menciptakan banyak karya yang punya nilai ekonomi dan itu sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi nasional, untuk mendapatkan income negara begitu ya. Dan itu dimulai dari pendidikan gitu Mbak Nafisa. Kalau saya dari pendidikan. Pendidikan harus serius, mana yang penting, mana yang tidak begitu penting, dan mana yang tidak penting. Jadi juga harus punya skala prioritas, mana yang harus didulukan nih. Misalnya, fakultas eksak harus dikembangkan. Fakultas hukum misalnya harus dibesarkan. Fakultas sosiologi. Dan itu juga tidak boleh dari imajinasi yang melayang-layang. Enggak. Jadi itu harus berdasarkan research. Sekali lagi harus berdasarkan penelitian ya, penelitian yang ilmiah. Scientific research itu penting sekali untuk menentukan ternyata bangsa kita kurang ini, kurang industrinya kurang maju, ekonominya masih begini, bidang hukumnya masih banyak lobang-lobangnya, banyak masalah ya, itu yang harus diselesaikan. Justru pendidikan itu harus mempunyai input dalam pembangunan suatu bangsa gitu Mbak. Itu maka harus mempunyai kontribusi gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Itu benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah seperti itu ya Mbak ya di sana. Betul sekali Mbak Nafisa. Baik kawan-kawan bercerita, tak terasa 1 jam sudah kita menemani Mbak Veronica ngobrol mengenai bagaimana kebangkitan Tiongkok menjadi negara maju seperti sekarang ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena belum terbiasa menggunakan fitur live di Instagram sehingga ada beberapa kendala teknis yang mungkin itu bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, see you.